Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas berbagai materi tentang ekonomi makro, yakni pendapatan nasional, uang, perekonomian tiga sektor, inflasi, dan pengangguran. Nah, pasti teman-teman bingung dengan pembahasan materi tersebut. Nah, mari simak videonya. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dan dalam kurung waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Rumus menghitung pendapatan nasional. Pendekatan produksi Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah PN kali QN, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan harga barang atau jasa, Q sama dengan jumlah barang atau jasa. Pendapatan Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, R sama dengan kelompok orang yang berpendapatan dari sewa, W sama dengan kelompok orang yang berpendapatan dari gaji, I sama dengan orang yang berpendapatan dari investasi atau bunga bank, P sama dengan kelompok orang yang berpendapatan dari usaha. Pendekatan pengeluaran Y sama dengan C1 tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana C sama dengan konsumsi masyarakat, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, I sama dengan impor. Fungsi menghitung pendapatan nasional. 1. Untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. 2. Untuk mengukur membandingkan kemajuan antara negara. 3. Untuk mengetahui struktur perekonomian. 4. Menjadi landasan perumusan kebijakan. 5. Menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor. 6. Membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Uang. Pengertian uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Uang pertama kali digunakan di Cina. Alat pembayaran pertama di dunia itu adalah garam. Syarat benda dijadikan sebagai alat pembayaran. 1. Benda itu bernilai di mana pun. 2. Tahan lama. 3. Mudah dibawa atau ringan. 4. Tidak mudah dipalsukan. 5. Apabila dipecahkan tidak mengurangi nilai. 6. Jumlah terbatas. 7. Ada jaminan. Fungsi uang. 1. Sebagai alat tukar. 2. Sebagai pengukur nilai. 3. Sebagai penyimpan nilai. Jenis-jenis uang ada 2, yaitu uang kertal atau kertas dan logam. 2. Uang giral atau kepemilikan seperti cek, giro, atau rekening. Nilai uang ada 4. 1. Nilai nominal, nilai yang tertera pada uang. 2. Nilai intrinsik. 3. Nilai real, daya belinya. 4. Nilai kurs, nilai mata uang terhadap nilai mata uang negara lain. Perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor adalah perekonomian di mana pemerintah sudah campur tangan, tetapi sebelum ada transaksi ekonomi luar negeri, sehingga perilaku ekonomi terdiri dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian tiga sektor disebut juga perekonomian tertutup. Sumber jenis penerimaan negara. 1. Pajak, yaitu iuran wajib yang harus dibayar oleh setiap warga negara sudah memenuhi syarat untuk membayar dan disetor ke kas negara. Pajak sebagai sumber pendapatan utama dari sebuah negara. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak sebagai dalam 7 sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan
bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional, serta biaya masuk dan cukai. 2. Non-pajak, yaitu segala bentuk penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak. Misalnya, keuntungan BUMN, pengelolaan sumber daya alam, pinjaman, barang sitaan, pencetakan uang atau sumbangan. 3. Hibah, yaitu pemberian dari seorang ataupun pemberian yang berasal dari negara lain yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hibah bersifat sukarela dan diberikan tanpa ada kontrak khusus. Sumber-sumber jenis pengeluaran negara. 1. Belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. 2. Belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah. 3. Belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. 4. Bunga dan cicilan utang, pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokoknya pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. 5. Subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. 6. Berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen. Inflasi, pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Faktor penyebab inflasi: tingginya permintaan barang dan jasa, meningkatnya biaya produksi. 3. Jumlah uang yang beredar bertambah. 4. Akibat perilaku masyarakat, struktural ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Utang nasional. 9. Faktor luar negeri. Cara menanggulangi inflasi: A. Menambah hasil produksi, mempermudah masuk barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat. D. Menetapkan harga maksimum. E. Pengawasan distribusi barang. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Angkatan kerja adalah orang yang berumur 15 sampai 65 tahun kecuali ibu rumah tangga. Walaupun umurnya sudah lebih 15 tahun, namun pelajar tidak dikatakan pengangguran kecuali bagi pelajar yang umurnya di atas 21 tahun dikatakan pengangguran. Ibu rumah tangga tidak diwajibkan untuk bekerja setelah menikah. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional adalah orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu, seperti tidak sesuai keilmuan, gaji tidak sesuai, dan lain-lain. 2. Pengangguran siklikal adalah orang yang menganggur disebabkan oleh terjadinya kemunduran ekonomi, misalnya terjadi krisis ekonomi. 3. Pengangguran struktural adalah orang yang menganggur karena perubahan struktur ekonomi. 4. Pengangguran teknologi adalah orang yang menganggur karena perubahan teknologi. 5. Setengah menganggur adalah orang yang bekerja di bawah 7 jam per hari atau 35 jam per minggu. 6. Pengangguran terbuka adalah orang yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. 7. Pengangguran tidak kentara adalah orang yang kelihatannya bekerja tapi tidak punya penghasilan. Cara mengatasi pengangguran: 1. Menyelenggarakan bursa pasar kerja. 2. Menggalakkan kegiatan ekonomi informal. 3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja. 4. Meningkatkan mutu pendidikan. 5. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja. Nah, cukup sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.